21. Tuanta Yusuf ke Bantam. Tak lama kemudian Tuanta Yusuf mendengar berita bahwa di negeri Bantam, Jawa Barat, akan diadakan upacara adat oleh Sultan Bantam. Raja ini mempunyai dua orang putri. Yang tua bernama Syarifah dan yang kedua bernama Hatijah. Jarak antara Mekah dengan Bantam kira-kira 6 bulan lamanya berlayar dengan kapal. Tapi Tuanta Yusuf hanya berjalan kaki dari Mekah ke negeri itu. Sehabis sembahyang dohor berangkatlah Tuanta Yusuf dan pada waktu asar ia tiba di negeri Bantam. Beberapa kali kejadian seperti itu yang dilakukan oleh Tuanta Yusuf. Pada suatu hari berkumpullah Pangeran Bantam beserta semua anak bangsawan beramai-ramai mengadakan sabung ayam. Adapun Raja Bantam duduk dipayungi payung ubur-ubur. Pada saat Pangeran Bantam menyabung ayam, tiba-tiba datang Tuanta Yusuf duduk dengan tenangnya di atas tumpukan kayu dekat tempat itu. Dinaungi oleh sayap burung Garuda. Ketika Sultan Bantam menoleh kebetulan ia lihat Tuanta Yusuf duduk di atas timbunan kayu dilindungi oleh sayap burung Garuda. Maka raja dan anak bangsawan semuanya heran melihat kejadian itu. Berkatalah Sultan kepada Mangkubumi, lebih baik engkau pergi panggil orang itu. Sebab aku lihat agak lain sekali orangnya. Maka berjalanlah Mangkubumi ke tempat Tuanta. Akan tetapi sebelum ia sampai ke tempat itu menghilanglah Tuanta Yusuf. Tuanta sudah kembali lagi ke Mekah. Adapun Mangkubumi segera menghadap Sultan sambil berkata, kemungkinan besar tuan itu tadi seorang wali. Seorang ulama besar. Sebab begitu saya tiba di tempatnya ia duduk tadinya. Orangnya pun menghilang dari penglihatan saya. Mendengar keterangan Mangkubumi, berpesanlah Sultan Bantam kepada segenap hadirin. Kepada semua anak bangsawan dan pembesar yang hadir. Supaya lain kali jika ada yang melihat tuan itu datang lagi, terus diajak dan bawa ke istana. Sesudah berpesan, Sultan Bantam pun kembali ke istananya. Beberapa waktu kemudian, diadakan lagi pesta sabung ayam yang meriah sekali di Bantam. Semua kepala kampung, anak bangsawan, pembesar-pembesar kerajaan hadir di pesta itu. Sultan Bantam sendiri turut hadir. Sementara berjalan keramaian menyabung ayam itu, tiba-tiba Sultan melihat Tuanta Yusuf duduk di atas tumpukan kayu, dinaungi oleh sayap burung Garuda. Tanpa terasa, berdirilah Sultan Bantam berjalan menuju tempat Tuanta Yusuf duduk di atas tumpukan kayu. Ketika Sultan tiba di tempatnya Tuanta, bertanyalah Tuanta Yusuf kepada Raja, apa gerangan maksud tuanku Sultan menemui saya? Maka Sultan Bantam menjawab, saya bermaksud mengundang Tuanta berkunjung ke istana. Karena saya mempunyai hajat yang suci. Ada dua orang putri saya yang sudah gadis ingin saya bikin pesta adat untuknya. Saya hajatkan betul kehadiran Tuanta. Berkatalah Tuanta Yusuf, insya Allah. Saya berjanji akan datang dan menghadiri pesta itu nanti pada hari dilangsungkannya. Berkatalah Sultan Bantam, baiklah kalau begitu. Hanya saja ingin saya kenal siapa gerangan nama Tuanta. Dijawab oleh Tuanta, akulah ini yang bernama Yusuf. Mendengar nama itu, maka Sultan Bantam terus sujud di depan Tuanta. Sebab memang ia sudah lama dengar kemasyhuran dan ketinggian ilmunya. Ia berkata, memang sudah lama saya mengharap untuk berguru pada Tuanta dunia akhirat dan kini saya sudah jumpa orangnya. Tuanta Yusuf menjawab, baiklah. Kembalilah ke istana. Nanti bila pesta kedua putri raja dilangsungkan, insya Allah saya akan datang juga. Maka menghilanglah Tuanta dari pandangan Sultan. Raja itu pun kembali ke tempat orang banyak. Lalu berkata, Tuhan telah mengasihi saya karena telah mempertemukan saya dengan orang yang sudah lama saya impikan bertemu ialah Syekh Yusuf. Orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Saya berniat kelak kalau ia kembali lagi kemari dan bersedia berdiam di Bantam, maka akan kunikahkan ia dengan salah seorang dari kedua putriku. Mana yang ia sukai. Seterusnya Sultan memerintahkan kepada Mangkubumi untuk menyiapkan tempat dan menggantung tirai yang indah bila kelak Tuanta Yusuf datang. Karena ia janji akan hadir pada pesta adat untuk kedua putri. Ketika pesta adat itu dimulai, Mangkubumi sudah menyiapkan tempat untuk Syekh Yusuf dan menggantung tirai yang indah. Ketika para tamu sudah datang, berdirilah Sultan Bantam di pintu istana menunggu kedatangan Syekh Yusuf.
Sebab menurut janjinya ia akan datang pada hari pesta itu. Tiba-tiba Tuanta Yusuf sudah ada di tempat duduk yang disediakan untuknya. Tanpa ada seorang pun dari yang hadir. Termasuk Sultan Bantam sendiri melihat kedatangannya. Maka pergilah Sultan Bantam bersalaman dengan Tuanta Yusuf. Lalu dimulailah pesta adat itu dihadiri oleh Tuanta. Semua hadirin heran dan takjub mengenang kewalian Tuanta Yusuf. Segala bunyi-bunyian yang disediakan dibunyikan. Kemudian orang berzikir. Acaranya sangatlah meriah. Setelah semua rangkaian acara selesai semuanya, para tamu undangan pun pulanglah ke rumahnya masing-masing. Adapun Tuanta Yusuf masih tinggal duduk di depan Sultan Bantam. Tidak lama kemudian, Sultan Bantam mendekat lalu berkata, "Aku mohon maaf pada Tuanta. Semoga Tuanta berkenan tinggal bermukim di tanah Bantam untuk mengajar kami semua di sini mengenai Islam. Kami anggap keislaman kami di Bantam ini belum syah. Bila Tuanta tidak berkenan memberi kami petunjuk." Dijawab oleh Tuanta Yusuf, Sultan Bantam. Adapun kedatangan saya kemari semata-mata dengan maksud untuk menyebarluaskan ilmu dan ajaran Islam yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali ingkar akan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Sultan, saat ini kami semua niatkan di dalam hati untuk menjadi pengikut Tuanta, semoga keislaman kami diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuanta Yusuf berdiamlah di Bantam. Lama-kelamaan tersebarlah berita betapa dalam ilmunya Tuanta Yusuf dan betapa tinggi kesofiannya. Baik Sultan maupun semua pembesar kerajaan Bantam berguru dengan sungguh-sungguh kepada Tuanta Yusuf. 22. Niat Sultan Bantam. Pada suatu hari Tuanta berjalan-jalan di pinggir pantai pelabuhan Bantam. Diiringi oleh sejumlah anak gurunya. Selain itu ikut pula Sultan Bantam dan sejumlah pembesar kerajaan. Tuanta Yusuf melihat empasan ombak di pantai itu terlalu jauh ke darat. Maka Tuanta Yusuf memperlihatkan kewaliannya di situ. Ketika ombak air laut itu turun, kira-kira 70 depa menyurut ke bawah. Tuanta Yusuf menggaris pasir pantai dengan telunjuknya sambil berkata, "Demi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sajalah ombak menepis pantai." Dan benar ketika ombak kembali menggulung ke pantai, ombak itu tidak lagi jauh ke atas. Akan tetapi hanya sampai ke garis yang digoreskan oleh Tuanta Yusuf tadi dengan jari telunjuknya. Menyaksikan peristiwa ajaib itu, maka semua yang ikut ke pantai pada heran dan takjub melihat kewalian gurunya. Makin bertambahlah pula penghormatan mereka, termasuk Sultan Bantam kepada Tuanta Yusuf. Pada suatu hari, Sultan Bantam mengumpulkan semua pembesar kerajaan, semua anak bangsawan dan semua kepala adat di seluruh negeri Bantam. Kepada mereka Sultan Bantam menjelaskan bahwa ia mempunyai niat untuk mengawinkan salah seorang di antara putrinya dengan Syekh Yusuf. Mudah-mudahan dengan demikian ia tetap bermukim di negeri Bantam. Apalagi jika ia mempunyai keturunan nanti, maka lebih terikat pula Tuanta Yusuf untuk tinggal di Bantam. Sultan bertanya kepada semua undangan, apakah mereka itu setuju dan tidak ada keberatan sama sekali. Semua yang hadir menyetujui usul Sultan Bantam. Malah mereka berkata, rencana dan pertimbangan kami terima dengan bulat. Sebab kalau tidak kita ikat, kelak ia akan tinggalkan kita. Apabila ia nanti mempunyai keturunan, maka anak tersebut akan menjadi buah hati si birang tulang oleh rakyat Bantam. Mendengar persetujuan hadirin, maka Sultan minta supaya rencana itu ditangani oleh Mangkubumi atas nama raja. Keesokan harinya berangkatlah Mangkubumi ke tempat kediaman Tuanta Yusuf untuk menyampaikan hasrat Sultan. Setibanya di rumah Tuanta, Mangkubumi disambut oleh Tuanta Yusuf. Dipersilahkan duduk. Kemudian Mangkubumi ditanya oleh Tuanta maksud kedatangannya. Lalu Mangkubumi menyampaikan dengan penuh kehormatan akan niat dan maksud Sultan yang disetujui oleh semua pembesar dan anak bangsawan di Bantam. Agar Tuanta bersedia menjadi menantu dari Sultan Bantam. Mendengar ucapan Mangkubumi, berkatalah Tuanta Yusuf, Mangkubumi, tolong sampaikan ke hadapan Sultan bahwa saya sangat girang dan bersyukur atas putusan bersama yang telah diambil oleh para pembesar dan anak-anak bangsawan di seluruh negeri atas diri saya. Tapi saya ingat ucapan Raja Gowa tempo hari yang mengatakan,
Bahwa adapun orang bangsawan itu tetap ia bangsawan. Sedangkan hamba sahaya tetap ia hamba sahaya. Namun demikian, bila memang itu kehendak Sultan dan segenap keluarga di Bantam, sampaikanlah hormatku kepada Sri Sultan dan katakan bahwa saya akan terima niat itu dan akan saya tentukan waktu baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Saya akan berangkat dulu ke Mekah untuk pamit kepada Khalifah, Imam 4 dan para wali serta alim ulama. Maka berangkatlah Tuanta Yusuf kembali ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ada seorang yang digelar Tuanta di Rapa bernama Abdul Basir. Ia sangat ingin melawat ke timur, dibawa angin untuk membantu Tuanta Yusuf mengembangkan Islam di dunia sana. Pada suatu ketika di hari Jumat bertemulah Tuan Ri Rapa dengan Syekh Yusuf di dalam Masjidil Haram. Ia minta kepada Tuanta Yusuf, apabila kelak Syekh Yusuf berangkat lagi ke timur, Tuan Ri Rapa ingin ikut serta. Baiklah, kata Syekh Yusuf. Memang kedatangan saya sekarang ke Mekah ialah untuk pamit kepada Khalifah dan Imam 4. Karena saya rencanakan akan bermukim di Bantam. Khalifah dan Imam 4 berkata, sebaiknya Tuanta menetap saja di Mekah. Sebab kami sangat harapkan selalu kehadiran Tuanta menetap saja di Mekah. Sebab kami sangat harapkan selalu kehadiran Tuanta di negeri haram ini. Kalau hanya untuk memenuhi keinginan Sultan Bantam, kami pun sebenarnya menerima dan gembira mendengar hasratnya. Tapi keinginan itu dapat saja dilaksanakan tanpa Tuanta Yusuf bermukim di sana. Mendengar ucapan itu berkatalah Syekh Yusuf, bukan begitu. Bukan hanya karena ingin memenuhi rencana Sultan Bantam. Memang saya sendirilah yang bermaksud tinggal di negeri Bantam. Sebab menurut saya, Bantam dan Mekah bagiku sama saja. Maka Khalifah dan Imam 4 pun tidak dapat menolak lagi keinginan Syekh Yusuf. Hari itu kapal pun sudah tersedia di pelabuhan Jeddah untuk tumpangan Tuanta menuju ke Bantam. 23. Menikah dan menetap di Bantam. Bersama Tuan Ri Rapa, Syekh Yusuf berlayarlah menuju ke Bantam. Tidak berapa lama kapal yang ditumpangi Tuanta pun tiba di pelabuhan Bantam. Ketika berita kedatangan Syekh Yusuf sampai kepada Sultan Bantam, maka beliau dengan sekoci bersama kepala-kepala kampung, pembesar dan kepala adat pergilah ke kapal menjemput Syekh Yusuf. Kemudian dibawa ke istana. Dari istana Syekh Yusuf kembali ke tempat kediaman yang sudah disediakan baginya oleh raja. Pada suatu hari berkatalah Syekh Yusuf kepada Abdul Basir, pergilah engkau jemput Mangkubumi. Karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan segera padanya. Maka Abdul Basir pun berangkatlah dan bersama Mangkubumi balik ke tempat kediaman Tuanta Yusuf. Kepada Mangkubumi Tuanta minta supaya disampaikan kepada Sultan Bantam apa yang pernah dikemukakan padanya mengenai putrinya Sultan. Mangkubumi segera menyampaikan hal itu kepada Sultan Bantam. Sultan minta kepada Mangkubumi supaya kepada Syekh Yusuf diminta menentukan waktu dan hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan itu. Pada saat yang ditetapkan oleh Syekh Yusuf, maka putri raja didandani dan dihias dengan pakaian kehormatan sesuai adat raja-raja. Sedangkan Syekh Yusuf pun sudah lengkap dengan jubah dan serban yang terhormat. Diiringi oleh zikir dari para alim ulama dan undangan, rombongan Syekh Yusuf berangkatlah menuju istana raja. Segala tabu-tabuan dipalu orang. Sangat ramai bunyinya. Sesampainya rombongan pengantin lelaki ke istana, berdirilah Sultan Bantam di depan pintu memegang tangan Syekh Yusuf. Kemudian dibawa masuk ke pelaminan bersanding dengan pengantin perempuan. Maka Tuanta Yusuf pun dinikahkan dengan putri Sultan Bantam yang tua bernama Syarifah. Selesai akad nikah, maka Tuanta sebagai pengantin laki-laki bergeserlah menyampaikan nikah pada istrinya. Sesuai adat. Kemudian duduk di hadapan para tamu. Berita pernikahan Tuanta Yusuf dengan putri Sultan Bantam yang bernama Syarifah sudah sampai tersebar di Goa. Tempat asal Syekh Yusuf di mana Tuanta sebelum pergi ke Mekah sudah nikah dengan putrinya Raja Goa. Putri yang bernama Isiti Daeng Nisanga. 24. Utusan Raja Goa ke Bantam. Maka Raja Goa memanggil Syah Bandar Daeng Malolongang dan Karaeng Tarapocini. Raja Goa mengutus kedua orang itu ke Bantam untuk bertemu dengan Syekh Yusuf. Berkatalah Raja Goa kepada kedua utusan itu, aku minta kalian berdua berangkat ke Bantam menemui Tuanta Yusuf.
Sampaikan salamku padanya. Katakan kepada Syekh Yusuf bahwa aku, Raja Gowa, sangat ingin melihat Tuanta balik ke kampung halamannya di Gowa. Tempat ia dilahirkan di dunia. Supaya Tuanta Yusuf mengislamkan seluruh rakyat Gowa. Yang sampai kini belum seluruhnya memeluk agama Islam. Selesai berpesan kepada keduanya. Maka Syahbandar Daeng Malolongang, seorang pesuruh kerajaan dan Daeng Kare Nyampa berangkatlah ke Bantam. Setelah perahu berlabuh di pelabuhan Bantam, maka naik ke darat pesuruh kerajaan. Syahbandar Daeng Malolongang dan Daeng Kare Nyampa langsung menuju ke tempat kediaman Syekh Yusuf. Begitu sampai di rumah itu, keluarlah Syekh Yusuf. Ketika ia lihat pesuruh kerajaan Gowa, ia panggillah masuk. Karena Syahbandar dan Daeng Kare Nyampa masih di belakang. Maka bertanyalah Syekh Yusuf kepada Surawa, dengan siapa engkau datang kemari di negeri Bantam ini? Surawa menjawab, hamba datang kemari bersama gurunya tuanku dan Syahbandar Daeng Malolongang. Mendengar keterangan Surawa, bangkitlah Syekh Yusuf ke pintu untuk menjemput kedatangan gurunya. Begitu tiba di tempat kediaman Syekh Yusuf, maka Tuanta segera menjabat gurunya Daeng Kare Nyampa. Lalu berkata, aku sudah rindu pada guruku. Masuklah. Dijawab oleh gurunya, aku pun demikian. Sudah lama aku ingin bertemu dengan engkau Yusuf. Tapi barulah sekarang ini Tuhan beri kesempatan kita bertemu. Maka utusan itu pun diajaklah duduk oleh Tuanta Yusuf sambil bertanya, apa gerangan maksud kunjungan guru bersama Syahbandar dan Surawa dari Gowa sekarang ini? Maka Surawa segera menjawab, maaf tuanku. Kami datang kemari untuk menghadap Tuanta. Karena kami diutus oleh Raja Gowa. Maka Surawa kemukakan semua ucapan Raja Gowa kepada Syekh Yusuf. Mendengar ucapan Surawa, sambil tersenyum Syekh Yusuf berkata, Allah Ta'ala yang kita puji. Nabi Muhammad yang dihormati. Amatlah gembira hati saya mendengar ucapan Raja Gowa kepadaku itu. Tapi tolong sampaikan kepada Yang Mulia Raja Gowa, bahwa saya berjanji dari dahulu. Saya akan kembali ke Gowa jika kelak aku sudah matang dalam kesofianku. Adapun sekarang ini belum ada niat dalam hatiku untuk menginjak kembali tanah Gowa. Tapi terus terang saya bilang, bahwa jika Tuhan menghendaki, saya sekali waktu pasti mengunjungi tanah Gowa. Karena di sanalah tumpah darahku. Utusan ini tidak segera kembali ke Gowa. Malah mereka bertiga tinggal beberapa waktu lamanya di rumah Syekh Yusuf. Pada suatu hari Syekh Yusuf berkata kepada Daeng Kare Nyampa, ada yang saya anggap baik. Bila Kare setuju, akan kupinangkan putrinya Mangkubumi di Bantam ini. Sebab Mangkubumi dengan Sultan bersaudara. Mendengar ucapan Syekh Yusuf menjawablah Daeng Kare Nyampa, apa saja kehendakmu atas diri saya Tuanta. Saya akan turut. Maka terjadilah perkawinan antara Daeng Kare Nyampa dengan putrinya Mangkubumi. Jadi istri Syekh Yusuf. Sepupu sekali dengan istrinya Daeng Kare Nyampa. Tidak lama kemudian istri Syekh Yusuf sudah mulai hamil. Setelah cukup bulannya, istri Syekh Yusuf melahirkanlah seorang laki-laki. Bayi yang baru lahir itu diberi nama Syekh Muhammad oleh Tuanta sendiri. Lapun diberi nama alias yaitu, Abdul Kabir. Beberapa tahun kemudian, istri Syekh Yusuf melahirkan lagi seorang bayi perempuan. Diberi nama, Siti Hapipah. Adapun Daeng Kare Nyampa diganti namanya oleh Syekh Yusuf menjadi I Daeng Rita Sameng. 25. Kembalinya utusan Raja Gowa. Pada suatu hari berkatalah Syekh Yusuf kepada ketiga orang utusan Raja Gowa tadinya, menurut hemat saya. Ada baiknya kalau kalian sekarang ini kembali lagi ke Gowa. Sebab sudah agak lama ditinggalkan. Tentu saja Raja Gowa sudah menanti. Seterusnya Syekh Yusuf berkata lagi, bila kalian tiba di Gowa, sampaikanlah salam hormatku kepada Raja Gowa. Katakanlah padanya, bahwa kali ini saya belum sempat datang. Insya Allah jika Tuhan menghendaki saya pasti akan menyusul nanti. Kalian sajalah yang mengislamkan seluruh rakyat Gowa. Bawalah sertai Tuan Ri Rapa alias Abdul Basir. Sampaikan kepada Raja Gowa, bahwa Ituan inilah yang akan menggantikan saya turut mengislamkan seluruh rakyat Gowa. Mendengar ucapan Tuanta, berkatalah Ituan Ri Rapa, apalah yang akan saya ajarkan kepada rakyat Gowa. Sebab pengetahuanku tentang Islam belum begitu luas.
Syekh Yusuf minta Tuan Ri Rapa menganga. Kemudian Syekh Yusuf ludahi mulutnya Tuan Ri Rapa dan menyatakan, insya Allah semua ilmu yang diinginkan itu sudah kau miliki sekarang. Adapun Ida Eng Rita Sameng akan bawa juga istrinya ke goa. Tapi kedua orang anaknya tetap tinggal di Bantam. Ida Eng Rita Sameng ini mempunyai 2 orang anak. Laki-laki bernama Daeng Takaraeng Bodowa. Yang perempuan bernama Siti Halijah. Maka pergilah Ida Eng Rita Sameng ke rumah mertuanya. Mangkubumi Kerajaan Bantam untuk pamit akan berangkat dan membawa serta istrinya ke goa. Juga kepada istri Mangkubumi dan mertuanya meluaskan kepergian anaknya. Setelah rombongan Ida Eng Kare Nyampa, Syah Bandar, Surawa dan istri Ida Eng Kare Nyampa dan Tuan Ri Rapa tiba di goa. Mereka menghadaplah raja. Akan tetapi karena hari itu kebetulan hari Jumat, maka mereka bertemu dengan Raja Goa di masjid sesudah sembahyang Jumat. Ketika Ida Eng Rita Sameng berjabat tangan dengan Raja Goa, terlihatlah oleh raja orang yang ditemani datang dari Bantam yang bernama Abdul Basir. Raja Goa jadi kaget. Ia tutup mulutnya dengan tangan kanan sebab ia lihat orang yang disebut Abdul Basir adalah orang buta. Maka raja memanggil orang itu mendekat. Lalu ia ditanya oleh raja, Tuan, bagaimana kira-kira besarmu dan umurmu ketika baru mulai engkau ada di rumah Syekh Yusuf di Bantam? Ikut padanya. Menjawablah Tuan Ri Rapa, ya tuanku Raja Goa. Kalau itu yang ditanyakan oleh tuanku, dapat saya kemukakan bahwa besar dan umurku waktu itu sama betul dengan anak-anak yang ada di luar tembok pekarangan ini. Anak yang satu membawa tempat air dari labu 2 biji dan seorang lagi membawa tempat air dari bambu sepotong. Heranlah Raja Goa mendengar jawaban orang buta itu. Raja pun menyuruh orang melihat di luar tembok pekarangan. Apakah benar ada 2 orang anak-anak yang sedang mengambil air? Dan benar memang ada 2 orang anak. Keduanya dibawa masuk ke masjid menghadap Raja Goa. Setelah anak itu duduk di depan Raja, berkatalah Tuan Ri Rapa, begitulah besarnya hamba ketika mulai tinggal di rumah Tuan Tai Yusuf di Bantam. Melihat kejadian itu Raja Goa pun tercengang menyaksikan kenapa sampai orang itu tahu bahwa ada 2 orang anak di luar tembok pekarangan. Padahal ia orang buta kedua belah matanya. Raja Goa pun menjadi percaya akan kewalian Tuan Ri Rapa yang dikirim oleh Tuan Tai Yusuf untuk mengislamkan seluruh rakyat Goa. Dijelaskan oleh Ida Eng Kare Nyampa bahwa Tuan itulah yang dikirim pengganti Syekh Yusuf datang untuk mengislamkan seluruh rakyat Goa. Selesai bercakap-cakap, maka Raja Goa kembali ke istana. Ia panggil pula Tuan Ri Rapa serta Ida Eng Rita Sameng. Kemudian dijamu baik-baik. Disitulah Ida Eng Rita Sameng menyampaikan semua kata-kata dan pesan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf kepada Raja Goa. Tuan Ri Rapa yang juga bersama Abdul Basir itulah yang menyebarkan tarekatnya Syekh Yusuf di seluruh rakyat Goa. Ajaran itu adalah tasawuf. Adapun Ida Eng Kare Nyampa yang juga bernama Ida Eng Rita Sameng, sejak ia kembali dari Bantam, terkenal keras sekali memegang syariat. Sudah banyak yang diharamkan. Ia larang orang berupacara membuang ke sungai, bisu dicukur, semua saukang dibakar. Sejak itu tidak ada lagi orang Goa yang berani melakukan kebiasaannya. Sebab semuanya diharamkan oleh Ida Eng Rita Sameng. Sebab itu orang Goa banyak yang sakit hati karena sudah tidak boleh melakukan kebiasaannya. Sumur bertuah yang disebut Bungung Barania menghilang. Keadaan ini terdengar sampai ke telinga Syekh Yusuf di Bantam. Sebab itu maka dikirimlah sepucuk surat oleh Syekh Yusuf kepada Ida Eng Rita Sameng yang isinya menyatakan antara lain bahwa Syekh Yusuf gembira mendengar segala daya upaya Ida Eng Rita Sameng melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Tuanta. Memang seharusnya demikian itulah orang menganut agama Islam. Tapi adat kebiasaan menurunkan benda dan menaikkan seperti yang dilakukan oleh orang Goa turun-temurun harus dianggap perbuatan yang boleh dimaafkan. Untuk sementara biarkanlah mereka lakukan dan Syekh Yusuf memaafkannya. Maka mulai kembali orang Goa melaksanakan adat kebiasaannya. Kepada Ida Eng Rita Sameng Syekh Yusuf berpesan, biarkanlah dahulu orang Goa melakukan adat kebiasaannya. Maklum tidak semua orang sama pengetahuannya. Maka kembali adat kebiasaan dikerjakan orang Goa.
Hanya, Bungung Barania, telanjur sudah menghilang di Tamalate dan tidak kembali lagi. Beberapa tahun kemudian istri Syekh Yusuf meninggal dunia karena sakit. Hari itu juga di waktu sore jenazah dimakamkan. Kemudian dibacakan talqin oleh Syekh Yusuf sendiri. Lalu bermalam dukalah Syekh Yusuf karena kematian istrinya sampai 100 hari. Tidak lama kemudian timbullah niat dalam hati Syekh Yusuf untuk mengawini adik istrinya almarhumah. Maksudnya supaya ada yang memelihara kedua orang anaknya. Meminanglah Syekh Yusuf kepada Sultan Bantam dan pinangan itu disetujui. Maka nikahlah Tuanta Yusuf dengan iparnya yang bernama Hatijah. Beberapa tahun kemudian istrinya yang kedua ini bersalin. Yang pertama perempuan diberi nama Sita Habibah dan kemudian menyusul lahir lagi seorang laki-laki diberi nama Muhammad Abdullah alias Ituan Haji Daeng. Maka ada 4 orang putra-putrinya Syekh Yusuf dari putri Sultan Bantam yaitu 1. Muhammad Abdul Kabir 2. Siti Habibah 3. Muhammad Abdullah 4. Siti Habibah. Adapun putranya yang pertama bernama Muhammad Abdul Kabir. Itulah yang pertama-tama datang ke Goa. Lah diberi nama pula Ituan Ri Bembang. Menyusul putranya yang kedua yaitu Muhammad Abdullah Ituan Haji Daeng. Muhammad Abdul Kabir membawa ilmunya yang bernama, Tamparang Tenaya Sandakana, artinya, lautan yang tidak terukur dalamnya. Muhammad Abdullah Ituan Haji Daeng membawa ilmunya yang bernama, Angin Taenaya Birina, artinya, angin yang tidak ada pinggirnya. Adapun anak gurunya Syekh Yusuf yang dikirim ke Bima bernama Syekh Mohoidina. Ia membawa ilmu yang diberi nama, Kapala Taenaya Gulingna, artinya, kapal yang tidak terkemudi. Adapun kedua putrinya Syekh Yusuf kemudian dikawinkan dengan Sajid cucu Nabi Muhammad dan anak raja. Maka tidak ada anaknya Syekh Yusuf yang turun derajatnya. Sekian dan terima kasih sudah menyimak audiobook ini hingga selesai.